Bahayanya bohong itu apa? Orang kalau berbohong bahayanya apa? Ada 9 di antara bahayanya berbohong. Banyak bahayanya berbohong, tapi saya rangkumkan ada 9. Yaitu adalah majanibul iman, mengusir daripada iman. Iman sama bohong itu seperti air sama minyak. Kalau ada air sama minyak nggak mungkin bisa kumpul, begitu juga daripada iman. Kapan seorang mukmin ada sifat bohong, maka iman secara otomatis akan pergi, akan keluar daripada diri seorang tersebut. Maka dikatakan oleh Rasulullah, mungkin seorang mukmin itu melakukan pekerjaan yang jelek. Mungkin dia jatuh dalam kasus pencurian, mungkin dia terjerumus dalam perzinaan, mungkin dia terjerumus dalam minum-minuman keras. Tapi satu sifat mukmin yang tidak mungkin terjerumus, apa? Sifat pembohong. Bohong bukan sifat orang mukmin. Dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ayuhan nas iyyakum wal kidhib fa innahu majanibil iman. Wahai manusia, hati-hati dengan yang namanya sifat bohong, karena sifat bohong itu mengusir daripada iman yang ada di dalam diri kalian. Al-kidhib dambun kabir, man takhallaq kana mujaniban lil iman. Termasuk dosa besar itu adalah berbohong. Siapa yang dimasuki sifat bohong, imannya dia akan otomatis pergi. Ini yang pertama, majanibul iman. Yang kedua, asbab dukhulin nar, penyebab orang itu terseret ke api neraka. Dikatakan hal yakubun nas finnar manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Tidaklah seseorang itu terperosok, dilempar, didorong atau tertarik ke neraka kecuali karena lisannya, apa yang dipanen dari lisannya. Neraka itu punya kail. Nah, kail ini tempatnya itu di sininya manusia. Artinya apa? Yang banyak menarik orang ke neraka itu adalah mulutnya. Gara-gara ini, berapa banyak gara-gara ini orang bisa berpisah? Gara-gara ini berapa banyak orang bisa bermusuhan? Gara-gara ini berapa banyak orang saling membunuh? Gara-gara ini orang bisa melakukan hal yang jelek. Yang ketiga, ya taba'adil malaikah, malaikat yang ada di dalam diri kita dan yang ada di rumah kita itu disuruh libur sama Allah. Penyakit berbohong jika masuk dalam diri seseorang membuat dirinya seperti terkena corona. Dirinya itu kena zona merah sehingga malaikat gak boleh masuk. Malaikat bersih, gak boleh masuk kepada seseorang yang di situ punya sifat pembohong. Kalau sudah zona merah, ya yang masuk bukan malaikat, setan yang masuk. Sampai dikatakan jika ada seorang hamba berdusta dengan satu dustaan, maka dijauhkan itu dijauhkan itu malaikat sampai mil. Yang keempat, paling jeleknya penyesalan adalah penyesalan karena berdusta. Karena orang kalau sudah kena masalah karena dusta itu penyesalan yang tidak bisa sembuh. Yang tidak bisa dimaafkan itu adalah dusta. Makanya ada kata-kata jangan ada dusta di antara kita. Dikatakan oleh Sayyidina Ali, a'dhamul khataya indallah lisanul kadhub. Yang paling agungnya dosa di sisi Allah adalah dosanya lisan ketika berdusta. Karena kalau sudah dusta sekali tidak mungkin bisa ditarik, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa ditemukan dengan haji, dengan sholat, dengan ini nggak bisa sudah. Orang kalau sudah kena penyakit dusta sudah sulit orang untuk mengembalikan kepercayaan, itu sulit. Yang kelima, jima'un nifaq, yaitu adalah tempat kumpulnya sifat munafik. Sifat-sifat jelek itu ada tempatnya. Tempatnya itu adalah namanya dusta. Siapa orang kalau sudah dusta itu tempatnya kejelekan, sudah pasti ada khianat, pasti ada ini itu, semua kejelekan terkumpul di dalam satu wadah yang namanya dusta, bohong. Yang keenam, dhahab bima'i wajhi ay al-haiba wan nur. Bohong itu bisa menghilangkan daripada kewibawaan wajah. Orang itu tempat wibawa itu kan ada di mukanya. Tapi kalau orang sudah bohong, nampak dari mukanya itu muka kehinaan dan muka kejelekan.
sehingga dicabut oleh Allah kewibawaannya. Karena hati yang bersih, hati yang kotor itu dibiaskan di dalam muka. Cerminnya hati itu muka. Yang ketujuh, yuzilu rahatil galab. Dusta itu bisa menghilangkan ketenangan di dalam hati. Orang kalau bohong nggak mungkin tenang. Walaupun dia berusaha mau tenang, dihibur sana, dihibur sini, nggak bisa. Maka dabal fuadu maro'a. Hati tidak akan bisa berdusta dengan apa yang dinanti. Jujur itu membawa ketenangan di dalam hati. Dusta itu membuat hati itu gelisah. Sampai kapan? Sampai kamu mengakui. Kalau enggak, kamu akan dihantui dengan rasa gelisah kalau kamu berdusta. Yang kedelapan, menghilangkan kepercayaan seseorang. Jujur itu seperti anak gadis. Kalau sudah hilang gadisnya nggak bisa kembali. Begitu juga bohong. Siapa orang yang menodai dirinya dengan kebohongan, nggak bisa kembali itu yang namanya sifat jujur di dalam dirinya. Walaupun dia sholat, dia haji, dia ini, orang nggak mungkin percaya sudah. Enggak. Kenapa? Sudah berbohong. Makanya bohong itu bahaya. Yang ke-9, bohong itu bisa ngurangi rezeki. Karena orang kalau sudah bohong, dia dijauhi orang. Mau bisnis nggak bisa, rezekinya kurang. Yang biasanya dia lancar gara-gara bohong sekali, enggak, saya nggak mau pakai kamu kemarin bohongi aku. Bisnisnya putus, ke sana enggak bohong, sehingga rezekinya dia akan kurang. Kenapa? Karena dia suka berbohong. Berbohong itu mengurangi daripada rezeki.